Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Evi Susianti. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester genap. Pengertian, unsur-unsur, tujuan, dan ciri-ciri teks debat. Simak pembahasannya berikut ini. Ketika remaja, kita sering melakukan berbagai aktivitas sebagai salah satu bentuk pengembangan diri dan bakat. Gambar di atas menunjukkan sekelompok siswa yang tengah berdiskusi tentang kegiatan. Dalam proses diskusi, terkadang terjadi perbedaan pendapat antar peserta diskusi yang seringkali memicu terjadinya perdebatan. Pernahkah kamu berdebat dengan temanmu? Atau kamu pasti pernah mendengar kata debat? Bisa jadi kamu pernah mendengarnya saat sedang ramai pemilihan presiden atau kepala daerah, baik itu debat yang disaksikan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah sebuah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Disadari ataupun tidak, kamu pasti pernah melakukan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana akhir dari debat? Apakah harus ada satu pendapat yang diakui sebagai kesepakatan? Rupanya, tidak perlu ada kesepakatan di akhir sebuah perdebatan. Para pendebat yang terlibat dalam suatu perdebatan boleh saja tetap pada pendapat mereka semula, atau tidak akan didapatkan titik temu. Debat berbeda dengan diskusi yang harus mendapatkan kata sepakat. Inti dari kegiatan berdebat ialah bertukar pendapat dan mempertahankan pendapat masing-masing dengan alasan yang jelas. Dengan berdebat secara sehat, kamu bisa mendapatkan wawasan baru dari sudut pandang lawan debatmu. Saat berdebat, kemampuanmu dalam merespons suatu masalah akan diuji. Kamu harus melatih keberanianmu dalam mengemukakan pendapat dan mematahkan pendapat lawan. Ada debat formal yang direncanakan dan dijadwalkan, serta debat tidak formal yang dilakukan tanpa rencana dan unsur pendukung. Berikut ini unsur-unsur dalam debat formal. Pertama, mosi. Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Mosi dapat disampaikan sebelum ataupun pada saat debat berlangsung. Dalam menentukan mosi, pastikan mosi bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. Kedua, tim afirmasi. Tim ini adalah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan, atau biasa disebut tim pro. Ketiga, tim oposisi. Kebalikan dari tim afirmasi. Tim ini adalah pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan, atau biasa disebut tim kontra. Keempat, moderator. Moderator akan berperan sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan, dan mengatur jalannya debat. Moderator harus mampu menengahi kedua pihak. Kelima, penonton atau juri. Penonton atau juri memiliki peran sebagai penentu pemenang debat. Karena itu, penonton atau juri harus memiliki wawasan yang sesuai dan mampu bersikap adil, bukan berdasarkan keputusannya pada pendapatnya sendiri. Keenam, penulis atau sekretaris. Selama perdebatan berlangsung, penulis atau sekretaris harus mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh kedua pihak. Tujuan debat. Adapun tujuan debat yaitu: pertama, melatih keberanian mengemukakan pendapat. Kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Ketiga, meningkatkan kemampuan merespons sesuatu masalah, dan lain sebagainya.
Tahukah kamu ciri-ciri debat? Pertama, terdapat dua sudut pandang atau pihak yang menyetujui dan tidak setuju. Kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat. Ketiga, adanya saling adu argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Keempat, adanya pihak penengah atau moderator. Ayo, coba baca contoh teks debat berikut ini. Mosi, larangan memberikan pekerjaan rumah bagi siswa. Tim Pro menyatakan, PR umumnya memberatkan siswa dan menyita waktu yang dimiliki siswa untuk bersosialisasi dengan anggota keluarga di rumah. Pada saat mengerjakan PR, siswa juga umumnya menyontek atau bekerja sama sehingga memberikan PR bagi siswa tidak efisien untuk dilakukan. Tim Kontra, PR adalah sarana bagi siswa untuk mengulang kembali pelajaran yang telah ia dapatkan di sekolah. Jika tidak mendapatkan PR, kebanyakan siswa tidak akan menyentuh buku-buku sekolah di rumah. Dengan begitu, memberikan pekerjaan rumah sama dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan review atas pelajaran. Tim Pro, pada kenyataannya, kehidupan siswa tidaklah melulu soal pelajaran di sekolah. Siswa juga membutuhkan waktu untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, serta anggota keluarga di rumah. Adanya PR akan memberikan tekanan bagi siswa yang akhirnya merasa stres, karena siswa pun akhirnya membuka buku saat mengerjakannya. PR menjadi tidak begitu fungsional. Tim Kontra, ada banyak jenis PR yang dapat dipilih tenaga pendidik yang mengharuskan siswa untuk mengerjakan sekaligus bersosialisasi, baik itu dengan teman sebayanya maupun dengan anggota keluarganya. Dewasa ini, tenaga pendidik punya banyak akses terhadap sumber yang dapat memberikan variasi kegiatan atau soal dalam PR yang tidak akan menekan siswa. Karena PR atau pekerjaan rumah dikerjakan dengan kebebasan mengakses sumber-sumber lain, maka nilai yang didapatkan siswa dari PR juga akan membantunya, dan seterusnya. Bagaimana? Debat memang kegiatan yang bisa memberikan wawasan baru, tapi jangan sampai debatmu berubah menjadi debat yang makin lama gak masuk akal dan gak ada ujungnya. Demikianlah pembahasan mengenai pengertian, unsur-unsur, tujuan, dan ciri-ciri teks debat. Semoga bermanfaat dan lebih menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.